Halo pemirsa dan sobat sekalian, jumpa lagi dengan Bang Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai hak-hak anggota BPD dalam pengembangan kapasitas selama menjadi anggota BPD. Nah, ini menarik untuk kita bahas teman-teman, dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian. Nah, seperti apa penjelasannya, simak cuplikan berikut ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Sobat sekalian, terkait dengan pengembangan kapasitas keanggotaan BPD sebenarnya telah diatur di dalam undang-undang, karena itu adalah bagian dari hak setiap anggota BPD. Nah, cuma saya kurang tahu apakah selama ini hak-hak keanggotaan BPD tersebut telah terpenuhi apa tidak. Nah, makanya ini penting untuk diketahui oleh teman-teman anggota BPD supaya tahu apa saja yang menjadi hak-haknya di luar daripada tunjangan dan biaya operasional. Nah, seperti kita ketahui sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang menerangkan bahwa di ayat pertamanya anggota BPD berhak, yaitu yang pertama, mengajukan usul rancangan peraturan desa, yang kedua, mengajukan pertanyaan, yang ketiga, menyampaikan usul dan atau pendapat, yang keempat, memilih dan dipilih, dan yang kelima, mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian ayat kedua, hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pertama huruf A sampai dengan huruf D digunakan dalam musyawarah BPD. Ayat ketiga, selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, BPD berhak huruf A memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri. Jadi jelas di situ dikatakan bahwa selain mendapatkan tunjangan, BPD juga berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan bahkan sampai studi banding. Nah, mengenai pembiayaan pengembangan kapasitas ini telah diatur di pasal 58-nya. Di situ dikatakan pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 3 huruf A bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten atau kota, dan APBD desa. Jadi jelas sumber pengembangan kapasitas ini ada yang dari APBN, ada yang dari APBD provinsi, APBD kabupaten atau kota, dan APBD desa. Jadi semoga setelah menonton video ini teman-teman BPD dapat mengetahui apa saja yang menjadi hak-haknya selain daripada tunjangan dan biaya operasional. Nah, kalau misalnya selama ini belum pernah memperoleh pengembangan kapasitas ini, nah maka teman-teman dapat mengajukan untuk dianggarkan dalam APBD desa. Jadi jangan hanya teman-teman dari pemerintah desa saja yang berhak untuk mendapatkan fasilitas dalam pengembangan kapasitas ini. Jadi teman-teman BPD juga berhak untuk memperoleh hal itu karena telah ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sobat sekalian. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.